Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bertahtalah atas setiap kami Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau menyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, oh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, terima kasih Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami
kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat tangan kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sejauh langit dari bumi, oh, begitu besar Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sukacitaku. Haleluya. Sorakan haleluya. Oh, Engkau kekuatanku Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, pujian syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Engkau baik, sungguh amat baik. Haleluya. Engkau dahsyat akan kekuatan-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Oh, haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kau-Lah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Bertahtalah atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Boleh sambil tepuk tangan ya.
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lambaikan tangannya. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Tepuk tangan. Dan bangkit, nyatakan. Boleh sambil tepuk tangan ya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami masih boleh berkumpul Tuhan Yesus. Kami masih boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar
Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Inilah pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Engkau, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Semua kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berbakti beribadah kepadamu, dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengar firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami agar kami senantiasa hidup menurut tuntunan-Mu, kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya rindu diberkati melalui firman Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini akan diberi tema membangun keluarga yang sehat. Saya sudah sampaikan ada 4 macam kesehatan dalam keluarga. Yang pertama sehat rohaninya, yang kedua sehat jasmaninya, yang ketiga sehat komunikasinya, dan yang terakhir, yang keempat sehat ekonominya. Setuju katakan amin. Nah, saat ini saya akan menyampaikan menjadi keluarga yang sehat secara rohani. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai landasan daripada firman Tuhan bagi kita sekalian, agar kita sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan keluarga yang sehat secara spirit, secara rohani, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana keluarga yang sehat. Kita akan melihat ayatnya di dalam kitab. Ya, mari kita baca kitab Titus pasal yang kedua. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Ini nasihat bagi kepala rumah tangga atau setiap laki-laki yang sudah berkeluarga. Firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara menjadi keluarga yang sehat secara rohani atau secara spiritual, maka kita harus punya landasan firman. Dan karena itu setiap kepala rumah tangga menjadi imam dalam keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga, menjadi penggerak dalam keluarga, untuk sungguh-sungguh cinta Tuhan, percaya Tuhan, dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita melihat di sini setiap laki-laki atau setiap kepala rumah tangga, di sini dikatakan menjadi orang yang hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Saudaraku, kalau suaminya hidupnya sederhana tetapi terhormat dan bijaksana, ini sebuah keuntungan bagi istri dan anak-anak yang hidup di dalamnya. Karena itu saudara, setiap pria, setiap laki-laki, setiap kepala keluarga sungguh-sungguh harus belajar firman Tuhan, saudaraku, menjadi landasan hidupnya agar dia menjadi pria yang sederhana tetapi bijaksana. Ya, pria yang sederhana tetapi bijaksana, bahkan hidupnya terhormat. Jangan menjadi pria yang hidupnya asal-asalan, karena dia memegang kepemimpinan dalam keluarga. Nah, di sini dikatakan harus sehat dalam iman. Imannya harus sehat, rohaninya harus sehat. Bagaimana seseorang imannya sehat? Tentunya dia harus memeliharanya, menjaganya dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang beriman, imannya hanya bisa dipertahankan dengan kesungguhan, keseriusan di dalam pengabdian dan pengiringannya kepada Tuhan. Dia harus belajar firman Tuhan, dia menghidupinya, dia memperkatakannya, dan dia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kalau satu pribadi, keluarga, kepala rumah tangga imannya sehat, maka spirit ini akan turun kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tetapi sebaliknya seringkali dalam keluarga secara rohani ada keluarga-keluarga atau kepala-kepala rumah tangga yang belum mengerti perkara ini. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang sehat.
di sini juga dijelaskan bukan hanya memiliki iman yang sehat, tetapi memiliki kasih yang sehat, memiliki ketekunan yang sehat. Jadi sehat dalam iman, sehat dalam kasih, sehat dalam ketekunan. Tentunya ini saudaraku kalau dimiliki oleh kepala rumah tangga, ini merupakan jawaban daripada kebutuhan istri dan anak-anak. Seorang istri tidak hanya cukup dikasih uang, dikasih kesempatan, tetapi seorang istri, seorang anak perlu mendapatkan pengayoman, dikasih uang, tetapi juga diberikan kasih sayang. Nah, suami atau kepala rumah tangga bukan hanya tekun dalam iman, tetapi juga tekun di dalam kegiatan sehari-hari. Kehidupannya agar tetap berlangsung, keluarganya agar tetap berlangsung, ekonominya agar tetap berlangsung, maka dia harus sehat juga di dalam sebuah ketekunan. Menjalani sebuah usaha pekerjaan yang dikerjakan dalam hidup sehari-hari, harus dikerjakannya dengan ketekunan. Alangkah indahnya dan bahagianya satu keluarga, kalau kepala rumah tangganya sehat dalam iman, sehat dalam kasih, sehat dalam ketekunan, maka roh yang seperti ini yang dimiliki oleh seorang suami akan turun, akan transfer spirit kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Seluruh keluarga boleh bersukacita kalau kepala rumah tangganya memiliki iman yang sehat. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, iman yang sehat bukan hanya dimiliki oleh seorang suami atau kepala rumah tangga, tetapi juga harus didukung, ditopang, dimiliki oleh seorang istri. Karena itu ayatnya kita melihat di dalam kitab Titus pasal yang ke-2 tadi, kita lihat sekarang ayat yang ke-3. Ayat ke-3, ke-4, dan ayat yang ke-5. Coba kita lihat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin, mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Bapak Ibu Saudaraku, ini sebuah nasihat Tuhan bagi setiap wanita atau ibu-ibu atau para istri ini yang hidup sungguh-sungguh mau memiliki kehidupan keluarga yang sehat secara rohani. Tadi kita sudah dengar tentang nasihat untuk para suami. Nah, sekarang nasihat Tuhan untuk wanita, untuk istri. Kita jelas di sini katakan perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, saudaraku, kesungguhan di dalam mengiring Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, salah satu ekspresinya adalah ibadah kepada Tuhan. Seperti suaminya yang sehat dalam iman, maka ditopang, didukung oleh seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri juga yang beriman, yang diwujud nyatakan dengan ibadah. Kenapa saudaraku di sini kalau ada ibadah, tetapi dikatakan jangan memfitnah? Apa hubungannya orang yang beribadah dengan jangan memfitnah? Karena saudaraku, kecenderungan orang itu seringkali senang membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Tetapi berbeda dengan orang yang beribadah. Dia dapat mengendalikan dirinya, fokus hidupnya itu bukan orang lain saja, tetapi fokus hidupnya Tuhan, rencananya, firman-Nya, kehendaknya. Kita bisa membayangkan kalau ada seorang suami yang takut akan Allah, ditopang, didukung oleh istrinya yang sama-sama mengasihi Allah dengan berbakti dan beribadah kepada Allah, tidak suka memfitnah, tidak suka menjelekan orang lain, tidak suka mengata-ngatai orang lain, tidak suka memojokkan orang lain, apalagi mengolok, menghina dan merendahkan orang lain.
tetapi dia punya kesukaan memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Aku ada, aku hidup. Bahkan aku memiliki seorang suami. Ini karena berkat Allah, karena tuntunan Allah, karena anugerah Allah. Ibu-ibu, jangan lupa bahwa ada begitu banyak wanita yang hidupnya merana, hidupnya susah, hidupnya sulit, hidupnya merasa terasing, merasa sendirian. Kalau engkau diberi kesempatan dan diberi peluang memiliki seorang suami, memiliki anak-anak, itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Ayo gunakan kesempatan di dalam berkeluarga, membangun rumah tangga, prioritaskan Tuhan, utamakan ibadah. Supaya apa? Rohani keluarga kita ini sehat. Saudaraku, cari uang penting, bekerja penting, aktivitas sehari-hari penting, tetapi jangan menggeser prioritas ibadah kita dengan Tuhan. Kalau suami istri sepakat beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh mengutamakan Allah, spirit yang dimiliki oleh suami istri ini akan turun kepada anak-anaknya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, menjadi keturunan ilahi, menjadi anak yang keturunan orang benar, orang yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, dan cinta pelayanan. Betapa senangnya saudaraku kalau kita memiliki keluarga yang demikian. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudaraku, di sini dikatakan seorang wanita bukan hanya suka beribadah, tetapi di sini katakan tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Saudaraku, seorang tua adalah pendidik pengajar. Bagaimana seorang wanita itu sungguh-sungguh belajar firman Allah melalui ibadah-ibadah yang ia lakukan. Setelah dia mendapatkan kebenaran firman dalam hidupnya sehari-hari, dia renungkan, dia perkatakan bahwa tugas seorang wanita menjadi seorang pendamping, seorang penolong yang ditempatkan Tuhan di sisi pria, di sisi suaminya, dan bagaimana dia beradaptasi dengan suaminya ini untuk membangun sebuah keluarga. Dia memegang kebenaran firman Tuhan sebagai landasan di mana setiap istri dikatakan tunduk kepada suaminya. Dia akan mempelajari arti kata tunduk dan penerapan di dalam hal ketundukannya kepada suami. Dan setelah dia terapkan, dia mulai ajarkan kepada anak-anaknya. Agar anak-anaknya pun dipersiapkan dari sedini mungkin untuk membangun keluarga ke depan. Supaya anak-anak kita juga memiliki keluarga yang baik. Karena itu tugas seorang mama bukan hanya mendampingi suaminya. Tugas seorang mama bukan hanya mengurus makanan dan minuman anak-anaknya, tetapi juga memberikan pendidikan. Tentunya ini harus dikerjakan secara bersama-sama dengan suaminya. Pendidikan yang disampaikan kepada anak-anaknya. Bagaimana anaknya ke depan dipersiapkan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam membangun keluarga, supaya anak-anak kita ke depan juga memiliki keluarga-keluarga yang baik. Setuju, katakan amin. Nah, di dalam ayat yang kelima, di sini dikatakan, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Saudaraku, dia bukan hanya mengajarkan kepada anak-anaknya, dia sendiri rajin berbuat baik, dia hidup kudus, dia juga memberikan contoh teladan bagaimana taat kepada suaminya, menghargai suaminya. Kita seringkali melihat ada istri-istri yang kurang hormat dengan suaminya, bahkan berani menjelek-jelekan suaminya di depan orang banyak, di depan orang lain. Kurang sopan dengan suaminya. Sarai menyebut atau memanggil suaminya itu dengan kata tuanku. Wah, satu panggilan yang luar biasa. Mungkin bagi kita ini berlebihan lah, tapi enggak apa-apa saudaraku. Pada waktu belum menikah mungkin panggil sebut namanya,
Dalam proses mau menuju ke pernikahan, mungkin panggilannya bukan namanya tetapi panggilannya sayangku atau yayangku. Wah, haleluya. Tetapi setelah menikah, coba saudaraku sebut dengan panggilan terhormat suami kita ini. Kenapa? Ini sebuah bentuk kebanggaan seorang wanita yang memiliki suami yang adalah jodoh dari Tuhan, yang Tuhan tempatkan sebagai kepala rumah tangga. Dia adalah bos, dia adalah pemimpin dalam keluarga. Dan seorang istri sebagai seorang pendamping, seorang penolong yang selalu siap sedia untuk melaksanakan perintah dan untuk menopang, mendukung apa yang sedang dikerjakan oleh suaminya. Karena itu panggilan yang umum adalah seringkali panggilannya bukan sebut lagi namanya, bukan lagi sebut dengan istilah lain, tetapi biasanya dengan papi, mami, atau papa, mama, atau mungkin yang lain yang menurut saudara itu lebih terhormat. Jadi kalau istri membiasakan diri memanggil suami dengan menyebut namanya dan mengatakan kamu terhadap suaminya, saudaraku, ini menurut saya contoh yang kurang baik. Dan ini kan akan didengar oleh anak-anak kita. Bagaimana kalau anak-anak kita memanggil papahnya, namanya, dan mengatakan kamu. Ini kan saudaraku sebuah budaya, sebuah etika yang tidak baik di tengah-tengah keluarga kita. Seolah-olah papa mama itu derajatnya atau posisinya sama dengan anak-anak. Sama dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Tapi dalam hierarki keluarga, kepala rumah tangga, suami ditopang, didukung oleh istri, dan anggota keluarganya adalah anak-anak. Untuk anak-anak, firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Bagaimana mau hormat dan mau taat kalau secara etika saja mereka melanggar etika? Karena apa? Melihat contoh teladan dari istrinya, dari mamahnya. Yang kalau ngomong, kalau panggil itu seenaknya, kasar, tidak ada nada-nada kemesraan, cinta dalam hubungan sebagai suami istri, tidak ada nada hormat. Karena itu di sini katakan harus menghormati suaminya, supaya firman Allah jangan dihujat orang. Seringkali saudaraku orang-orang menghujat, orang-orang tidak menghargai hidup kita, karena kita sendiri tidak menghargai. Saya mau pesan kepada ibu-ibu, siapakah yang akan menghargai suamimu kalau engkau sendiri sebagai istrimu tidak menghargai dia? Terkadang orang lain lebih menghargai daripada istrinya. Tetapi saudaraku, saya mau kasih tahu, kebanggaan seorang suami bukan hanya pada saat dihormati di luar, tetapi pada saat melihat istrinya begitu menyambut, menghormati, dan memberikan kata-kata yang sopan, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Tentunya ini juga yang diharapkan oleh istri. Dia rindu disambut suaminya, dihargai suaminya, dan mendengar kata-kata yang baik dari suaminya. Saudara ingat, apa yang kita katakan, kita perbuat terhadap pasangan kita, itu dilihat, direkam oleh anak-anak kita. Mari kita bangun, kita ciptakan keluarga kita memiliki kerohanian yang sehat. Setuju, katakan amin. Anak-anak adalah pendengar yang sangat jelek, tetapi pengamat yang sangat baik. Saudara tahu, kalau kita berbicara kepada anak-anak kita, mereka kelihatannya kurang fokus, kurang perhatian. Masih sibuk dengan gadgetnya, masih sibuk dengan aktivitasnya. Dia ditanya namanya, nggak jelas saudaraku. Tetapi saudara tahu, sebetulnya anak-anak kita itu adalah pengamat yang baik dari kehidupan orang tuanya. Karena itu keteladanan, contoh sebagai seorang papa, sebagai seorang mama sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita. Dan sekarang yang terakhir adalah anak-anak. Di dalam ayat yang ke-6 dari Titus pasal 2 ayat yang ke-6, demikian juga orang-orang muda
nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Tugas orang tua terhadap anak-anak menjadi penasehat. Nah, ini pesan juga bagi anak-anak. Anak-anak itu harus sadar bahwa perbedaan anak dengan orang tua yang sangat jelas dan ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Orang tua sudah pernah menjadi anak-anak. Anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Namun demikian orang tua bukan berarti seenaknya ngomongin anak-anak. Saudaraku, anak-anak sekarang bertumbuh cepat di dalam pengetahuan mereka, melebihi kecepatan kita di masa-masa yang lalu. Karena itu anak-anak sekarang ini seolah-olah tidak membutuhkan nasihat orang tua. Karena semua pertanyaan, semua informasi yang ini didapatkan sudah bisa diambil dari internet, dari Google. Dia tinggal klik, dia pengen apa, dia pengen ngerti apa, semua ada di sana. Tetapi di era yang demikian bagaimana peran orang tua tetap bisa eksis, bisa menjadi penasehat bagi anak-anak. Ada banyak hal yang tidak bisa didapati anak-anak di Google ini. Tetapi anak-anak bisa mendapatkannya dari orang tua, yaitu kasih sayang, pelukan, belean, dan bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh, melihat contoh dan teladan dari kehidupan orang tuanya. Dan anak-anak diberi nasihat di sini supaya dapat menguasai diri dalam segala hal. Karena apa? Namanya juga anak-anak belum dewasa, pola pikirnya, karakternya, ini cenderung labil. Karena itu butuh nasihat. Bagi anak-anak yang diberi nasihat oleh orang tua, dengarkan nasihat. Dengarkan nasihat orang tuamu, taati nasihat orang tuamu. Kalau itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, dengan firman Allah, demi kebaikanmu. Jangan menjadi anak-anak yang merasa diri tahu semuanya. Jangan menjadi anak-anak yang tidak bisa menguasai diri pada akhirnya. Dan kalau kita hidup liar, tidak bisa menguasai diri, saudara akan menjadi anak-anak yang hidupnya kacau di masa yang akan datang. Anak-anak yang tidak didisiplin dari kecil akan menjadi anak yang hidup semaunya sendiri. Dia menganggap dialah yang paling penting, dialah yang paling hebat. Dia cenderung arogan, dia menyalahkan anak-anak yang lain atau orang lain. Dia hidup dengan keinginan dirinya sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak dikendalikan, kalau tidak mau dinasehati, akan menjadi anak-anak yang hidupnya kacau di masa yang akan datang. Tuhan rindu hidup suami, hidup istri, hidup anak-anak memiliki kehidupan yang baik. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau bergandengan tangan suami, istri, orang tua dan anak, jadikan keluarga ini satu. Ayat firman Tuhan yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Suaminya cinta Tuhan, istrinya cinta Tuhan, anak-anaknya cinta Tuhan, keluarga ini bersatu, di sanalah berkat Tuhan dicurahkan bagi kita sekalian. Karena itu pada saat ini mari kita bersyukur dan kita pastikan, rapatkan barisan, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang cinta Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau telah berbicara kepada kami, bagaimana kami membangun keluarga yang sehat secara rohani. Kami percaya ada tugas suami, ada tugas istri, ada tugas anak-anak. Kami semua mau melaksanakan bagian kami masing-masing. Kami tidak mau menuntut, kami tidak mau menghakimi, tetapi kami fokus dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Suami punya tanggung jawab mengasihi istri, istri punya tanggung jawab tunduk kepada suaminya, anak-anak punya tanggung jawab taat kepada orang tuanya, orang tua punya tanggung jawab mendidik, membimbing anak-anaknya sesuai dengan nasihat Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati anak-anak-Mu, seluruh hidup keluarga kami menjadi keluarga yang sehat dalam iman, pengharapan dan kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang sekarang masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami mau menyatakan shalom Indonesia. Indonesia Engkau diberkati oleh Tuhan, Engkau dipulihkan oleh Tuhan. Sakit penyakit COVID-19 kami halau
Kami usir, kami tolak dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus kami menyatakan Indonesia sehat, pulih, sembuh, diberkati dengan keamanan, dengan kesehatan, dengan ekonomi yang makmur. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami mohon hikmat kepadamu Tuhan, agar para pemimpin negeri ini boleh memimpin negeri ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan benar, sesuai dengan hikmat dan kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing, menjalankan aktivitas kami, diberkati hidup kami, keluarga kami. Tidak lupa hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang sakit, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sedang menderita sakit di rumah masing-masing. Mungkin ada di rumah sakit saat ini, di dalam nama Yesus, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ditolak, dipatahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami menengadahkan wajah kami, mengangkat kedua belah tangan kami, membuka hati kami di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan saat ini, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.